Kita bahas kitab yang lain, yaitu kitab Al-Aqidatus Shahihah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di mana buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang akidah yang sahih, yang benar, yang dipahami oleh salafus saleh. Beliau berkata, Syekh Abdul Aziz bin Baz, amma ba'd falamma kanatil aqidatus sahihatu hiya aslu dinil Islam. Akidah yang benar, yang sahih adalah pokok agama Islam. Karena ibu-ibu sekalian, tanpa akidah yang benar, maka tidak mungkin juga agama kita juga lurus. Lurus atau tidaknya agama seseorang ditentukan oleh keyakinan dan akidahnya. Maka kalau akidahnya benar, ya agamanya benar. Akidahnya rusak, ya agamanya juga akan rusak. Dan akidah itu adalah merupakan keyakinan. Dari kata aqada yaqidu uqdah, artinya mengikat, secara bahasa begitu. Tapi secara istilah akidah itu adalah keyakinan yang kuat, ya, tentang kebenaran apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana kita meyakini tentang perkara-perkara yang gaib, meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Demikian pula meyakini syariat-syariatnya. Maka kalau akidah kita menyimpang, ya, maka berarti akan menyimpang pula agama kita. Maka kalau seseorang punya keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tentu ibu-ibu sekalian, ya, akan menyebabkan agamanya pun juga akan melenceng. Maka beliau mengatakan akidah yang sahih adalah pokok agama Islam, wa asasul millah, dan dasar agama kita ini. Maka, ya, kata beliau, ra'aitu an takuna hiya mawdu'ul muhadarah. Aku ingin, karena ini merupakan adalah dasar Islam, aku ingin membahas dalam muhadarah ini, kata beliau. Wa ma'lumun bil adillati syar'iyyah minal kitabi was sunnah annal a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbal idza sadarat an aqidatin sahihatin. Dan tentu sudah sesuatu yang sudah kita maklum ketahui, ya, menurut dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, bahwa amal dan perbuatan dan perkataan tidak akan lurus, bahkan tidak akan diterima kecuali kalau berada di atas akidah yang benar. Ya, kalau akidahnya tidak benar, bisa jadi amalannya tidak diterima. Ya, kalau misalnya ada orang punya keyakinan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang ngaco. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya punya anak, Allah Subhanahu wa taala punya tandingan. Maka keyakinan ini menyebabkan tentunya amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan amalan kamu. Demikian pula kalau ada orang punya keyakinan ada nabi setelah Rasulullah, maka ini tidak diterima Islamnya. Karena wajib setiap muslim meyakini Rasulullah SAW itu Rasul dan Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW.
Maka orang yang punya keyakinan ada nabi setelah rasul, setelah beliau, maka ia bukan orang Islam. Atau ada orang yang punya keyakinan bahwa Al-Quran sudah dirubah-rubah, sudah tidak otentik lagi. Ini juga akidah yang menyimpang, bahkan bisa mengeluarkan ia dari Islam. Ya, karena para ulama mengatakan siapa yang mengingkari Al-Quran walaupun cuma satu huruf, dia murtad dari agama Islam. Kalau ada orang misalnya punya keyakinan, saya nggak percaya sama malaikat itu nggak ada, berarti dia sudah mengingkari Al-Quran, maka amalannya pun tidak akan diterima. Ya, karena beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman. Maka dari itu perbuatan dan perkataan seseorang, kata beliau, sahih dan diterimanya kalau dia di atas akidah yang lurus, yang benar. Fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin batala ma yatafarra anha min a'malin wa aqwal. Kalau ternyata akidah dan keyakinannya tidak sahih, enggak lurus, maka bisa batal ya cabang-cabangnya semuanya itu. Ya, Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Siapa yang kafir kepada keimanan, sungguh ia dibatalkan amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Lihat ibu-ibu sekalian ya. Jadi orang yang kafir kepada iman kepada Allah, malaikatnya dan yang lainnya, maka Allah batalkan amalannya. Dan di hari akhirat dia termasuk orang yang merugi, kata Allah. Allah juga berfirman ya. Tadi surat Al-Maidah ayat 5 ya. Allah juga berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, hai Muhammad, bahwa jika kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalan kamu. Ya, maka amalan kamu batal dan kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Waqad dalla kitabullah al-mubin wa sunnatu rasulihil amin alaihi min rabbih afdhalus salati wat taslim ala anna al-aqidata as-salihata tatakhallas fil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, Al-Quran dan Sunnah Rasul menunjukkan ya bahwa akidah yang benar itu terangkum dalam ya 6 keimanan. Itu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman kepada takdir maupun yang baik maupun yang buruk. Nah, inilah rangkuman akidah yang benar. Fahadil umuru sittah ya usulu aqidatis sahihah allati nazala biha kitabullahil aziz. Maka kata beliau, rukun iman yang 6 ini merupakan pokok-pokok akidah yang sahihah, yang Allah turunkan dengannya Al-Quran, yang Allah utus dengannya para Rasulullah SAW. Ya, maka bercabang dari pokok yang 6 ini semua yang wajib diimani dari perkara-perkara yang gaib. Ya, seluruh apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan, maka semua wajib diimani ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu sekalian, jadi rukun iman ini adalah merupakan rukun yang paling pokok dalam Islam. Apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi hakikat kebaikan itu kamu beriman, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi. Tuh lihat ibu-ibu sekalian, ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula kaum mukminin semua beriman. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatih, malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitabnya, wa rusulih, dan para rasulnya. Ya, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebelum Rasulullah. Wa may yakfur bil iman wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat, sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, berarti orang yang kafir kepada rukun iman itu telah tersesat, Bu, sejauh-jauhnya. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang tentang rukun iman ini, Ibu, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya, apa itu iman? Apa kata Rasulullah? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasulullah, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, kehidupan akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Nah ini, Ibu, jadi rukun iman ini yang sangat penting dan yang sangat urgen. Wahadil usulus sittah, maka rukun yang 6 ini yatafarra'u anha jami'u ma yajibu 'alal muslim i'tiqaduhu fi haqqillahi subhanahu wa fi amril ma'adi wa ghairi dzalika min umuril ghaib. Maka dari 6 rukun ini bercabanglah seluruh yang diwajibkan kepada muslim untuk meyakininya. Ya, terhadap Allah, terhadap kehidupan akhirat, terhadap Allah. Berarti semua yang berhubungan dengan Allah wajib kita imani, Bu. Misalnya beriman kepada uluhiyahnya Allah, beriman kepada rububiyahnya Allah, beriman kepada nama dan sifat Allah, beriman kepada hari kiamat. Berarti wajib mengimani tanda-tanda hari kiamat, tanda hari kiamat kecil, tanda hari kiamat besar. Wajib mengimani akan turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi. Wajib mengimani akan adanya tanda-tanda hari kiamat yang lain yang besar. Wajib mengimani apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Semua itu cabang-cabang daripada iman kepada kehidupan akhirat yang harus diimani. Ya. Maka beliau memulai dari al-imanu billah, beriman kepada Allah dulu. Beliau berkata,
Al-imanu bi anna Allah huwal ilahul haqqu al-mustahiqqu lil ibadati duna kulli ma siwah. Ya, faminal iman billah subhanahu, termasuk iman kepada Allah. Apa itu? Al-iman bi annahu ilahul haqqu, mengimani bahwa Allah satu-satunya ilah yang hak. Al-mustahiqu lil ibadah, yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Duna kulli ma siwa, sedangkan selain Allah tidak berhak. Tidak berhak apa, Bu? Tidak berhak dijadikan sebagai ilah. Tidak berhak untuk disembah. Iya. Makanya kalau ada orang, Bu, punya keyakinan Allah Tuhan saya, tapi tidak mengatakan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan tidak meniadakan yang lainnya, tidak cukup. Kalau ada orang berkata, saya mengakui kok Allah sebagai Tuhan, tapi saya juga masih mengakui yang lain sebagai Tuhan, musyrik. Iya. Kita katakan Anda tidak menjadi muslim sampai Anda mengakui satu-satunya pencipta langit dan bumi hanya Allah. Sampai Anda meyakini satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Sampai Anda menjadikan ibadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Adapun Anda punya keyakinan Allah sebagai Tuhan, tapi Anda masih menyeru selain Allah, maka Anda tidak dikatakan beriman kepada Allah. Makanya kita, Bu, seorang muslim, dia punya keyakinan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Likaunihi khaliqul ibad, likaunihi khaliqal ibadi wal muhsina ilaihim wal qa'ima bi arzaqihim wal alam, ya, bisirrihim wa alaniyatihim. Kenapa kita hanya menyembah Allah, Bu? Kenapa kita meyakini Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, Bu? Jawabannya, karena Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Adakah selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Matahari yang disembah, apakah matahari yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Malaikat yang disembah, apakah malaikat yang menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Batu yang disembah, apakah batu yang menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Binatang yang disembah, apakah binatang yang menciptakan langit dan bumi? Enggak. Semua yang disembah selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Bahkan menciptakan lalat saja enggak bisa. Ya. Semua yang disembah selain Allah untuk mengembalikan sesuatu yang diambil oleh lalat saja enggak bisa. Ya. Coba Ibu kalau ketemu ada orang yang menyembah selain Allah, tantang. Tuhan yang kamu sembah itu bisa enggak menciptakan nyamuk? Bisa enggak menciptakan lalat? Enggak bisa. Lalu siapa yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar seperti ini? Iya. Fitrah manusia mengakui dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Maka kalau kita meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, yang menciptakan langit dan bumi, maka Dia satu-satunya yang berhak disembah. Ya, maka beliau mengatakan di kaunihi khaliqal ibadi, karena Allah satu-satunya pencipta hamba. Wal muhsin ilaihim, Allah satu-satunya yang berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Wal qa'im bi arzaqihim, yang mengatur rezeki mereka. Yang ngasih rezeki siapa?
Apakah matahari yang ngasih rezeki kita? Enggak. Apakah patung-patung yang disembah yang ngasih rezeki kepada kita? Tidak. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kewajiban kita hanya menyembah Allah saja. Selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Selain Allah tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun juga. Ya, Allah taala berfirman kepada Rasulnya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Lihat, Allah mengatakan, aku tidak memiliki untuk diriku. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Untuk diri beliau saja tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Ya, padahal beliau itu manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ternyata beliau Rasulullah SAW disuruh mengatakan begitu. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Makanya ya ibu-ibu sekalian ya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menolak dan mudarat, Allah yang memberikan kepada kita manfaat. Wal alam bisirrihim wa alaniyatihim, demikian pula Allah yang mengurus alam semesta ini. Malaikat yang menciptakannya siapa? Allah. Matahari yang disembah siapa yang menciptakannya? Allah. Malaikat yang disembah siapa yang menciptakannya? Allah. Para nabi yang disembah siapa yang menciptakan mereka? Allah. Maka Allah sebagai pencipta satu-satunya, maka dia juga yang satu-satunya berhak untuk kita ibadahi. Wal qadir ala isabati muti'ihim wa iqabi asihim. Allah yang mampu memberikan pahala kepada orang yang menaati, dan Allah pun yang mampu memberikan siksa kepada orang yang berbuat maksiat. Allah mampu, sedangkan yang disembah selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan siksa, tidak. Ya. Walihadil ibadati khalaqallahu thaqalain wa amarahum. Maka untuk tujuan ibadah inilah Allah menciptakan manusia dan jin. Ya. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk apa? Ibadah. Seluruh makhluk bahkan ya harus ibadah kepada Allah. Cuman kan makhluk itu ada dua macam, Bu. Ada yang beribadah kepada Allah mau tidak mau pasti beribadah. Seperti para malaikat, bebatuan, pepohonan, binatang-binatang, ikan-ikan, tanah, gunung, awan, semua beribadah kepada Allah. Mau tidak mau pasti mereka beribadah. Ada juga yang diberikan pilihan, yaitu jin dan manusia, antara iman atau kufur. Tapi siapa yang beriman Allah masukkan ke surga, siapa yang kufur Allah masukkan ia ke neraka. Iya. Maka Allah menciptakan jin dan manusia tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka dari itulah kewajiban kita, Ibu, berusaha merealisasikan ibadah ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkan aku. Maka ibu-ibu ya, kita berusaha bagaimana berpikir supaya ibadah ini benar-benar kita bisa realisasikan gitu, Bu. Hanya untuk Allah saja. Dengan cara apa coba? Yang pertama dengan cara belajar tentang hakikat ibadah. Gimana sih ibadah? Bagaimana sih caranya?
kapan waktunya, berapa jumlahnya. Itu harus belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa melaksanakan ibadah, Bu. Seperti apa sih hakikat ibadah? Apakah ibadah itu sebatas baca Quran saja, sholat saja? Ya enggak. Ibadah itu kata Syekhul Islam Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi, berupa ucapan dan perbuatan yang tampak maupun tersembunyi. Itu ibadah. Ya. Maka kalau kita makan, niat kita karena Allah, supaya kita kuat menaatinya, jadi ibadah. Jadi ibadah. Ya, perkara-perkara yang mubah menjadi ibadah kapan? Seperti makan, minum, tidur, berpakaian. Itu kalau dijadikan wasilah menuju ibadah. Adapun kalau perkara yang mubah dijadikan tujuan sehingga menjadi ibadah berdiri sendiri, maka ini jadi bid'ah namanya, Bu. Iya. Contoh misalnya ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cara makan. Tentu ini enggak benar. Ya. Kenapa? Karena menjadikan perkara yang mubah sebagai tujuan. Ya. Walihadil ibadati khalaqallahu thaqalaini wa amarahum. Untuk ibadahlah Allah menciptakan jin dan manusia. Allah pun perintahkan mereka. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki. Tidak pula aku minta mereka memberikan aku makan, kata Allah. Artinya Allah minta mereka beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada manusia, enggak. Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah tuh, Bu, bukan karena Allah butuh kepada ibadahnya manusia, tidak. Ya. Akan tetapi karena itu kebutuhan manusia. Keselamatan manusia adalah dengan cara beribadah hanya kepada Allah. Maka jangan disangka, jangan dikira Allah memerintahkan kita beribadah itu karena Allah butuh kepada ibadah kita, Allah butuh kepada sholat kita, Allah butuh kepada haji kita. Enggak, Allah enggak butuh sama sholat kita, Allah enggak butuh haji kita, Allah enggak butuh. Semua ibadah itu untuk kemaslahatan diri kita, untuk kebaikan kita. Ya. Makanya Allah setelah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula agar mereka memberiku makan, karena Allah enggak butuh rezeki dari manusia. Justru manusialah yang harus diberikan rezeki. Maka Allah berfirman apa, Bu? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah dia yang memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Artinya, hai manusia, kamu itu enggak bisa memberikan rezeki sama Allah sama sekali. Kamu beribadah kepada Allah, ibadah kamu itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri kamu. Ya. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kamu, hai manusia. Tapi yang diuntungkan dengan ibadah kamu adalah kamu sendiri. Kalau kamu beribadah kepada Allah, Allah akan masukkan kamu ke surga. Tapi kalau kamu tidak mau beribadah kepada Allah, maka bagi kamu neraka, yang merugi juga kamu. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, kata Allah. Dan jika kalian berbuat buruk,
maka berbuatan buruk itu juga buat kalian juga. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Lihat di sini Allah memanggil seluruh manusia. Hai kamu yang merasa diri kamu manusia. Ibu ngaku merasa manusia enggak, Bu? Siapa saja yang merasa manusia dengerin nih. Kecuali kalau enggak merasa manusia lagi. Iya. Hai manusia, kamu yang manusia, semua kita manusia. U'budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Iya. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Yang mana yang harus diibadahi? Alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi yang berhak disembah siapa? Yang berhak diibadahi siapa? Itu Rabb yang telah menciptakan kamu. Adapun yang tidak mampu menciptakan, yang tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan, yang lemah, yang butuh kepada rezeki, enggak berhak disembah. Maka Allah mengatakan, hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Iya. Coba hai manusia, pakai otak pikiranmu itu. Yang kamu sembah itu siapa sih? Yang kamu sembah itu bisa menciptakan langit dan bumi enggak? Yang kamu sembah itu bisa memberikan rezeki enggak? Yang kamu sembah selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat tidak? Ya. Kalau ternyata yang kamu sembah tidak bisa melakukan apa-apa, buat apa kamu sembah? Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa kamu sembah? Ya subhanallah. Maka di sini Allah mengatakan, hai manusia, beribadahlah kamu, sembahlah Rabb kamu. Yang mana? Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Adapun yang tidak menciptakan kamu itu bukan Rabb kamu, bukan Tuhan kamu, bukan sesembahan kamu. Ya. Lalu Allah mengatakan, la'allakum tattaqun. Kenapa kalian beribadah dan kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Kenapa? Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Jadi ibadah itu supaya kamu bertakwa. Jadi ibadah itu untuk kemaslahatan diri kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan ibu, ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan berarti itu ibadah yang tak perlu ditanda tanyai. Jangan-jangan itu ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ibu, selama ini kita sholat menghasilkan ketakwaan enggak? Selama ini kita sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar enggak? Kalau kita sholat selama ini sholat, tapi ngerumpi paling rajin, gibah paling rajin, ya, berbuat maksiat yang lainnya juga, bagaimana? Berarti itu tidak menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Maka dari itulah ibu, usahakanlah kita introspeksi diri. Selama ini kita beribadah kepada Allah sudah menimbulkan rasa takut kepada Allah belum? Selama ini kita beribadah kepada Allah sudah menimbulkan rasa cinta kepada Allah belum? Ya, yang merupakan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah berfirman di ayat setelahnya. Yang tadi ayat Al-Baqarah ayat 21. Lalu Allah berfirman di ayat ke-22-nya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabb kamu itu yang kamu sembah adalah
yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah hamparkan bumi, Bu. Ada gunung-gunungnya sebagai paku supaya tidak goncang nih bumi. Ya, Allah tumbuhkan tanaman-tanamannya, pepohonannya di bumi. Allah simpan di dalam tanahnya itu air, bebatuan, batu mulia dan yang lainnya. Semua yang dibutuhkan manusia ada di sana. Allah yang telah, Dia Rabbmu yang kamu sembah, yang berhak kamu sembah itu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Jadi yang menurunkan air hujan dari langit siapa? Allah. Apakah Tuhan yang kamu sembah selain Allah mampu menurunkan hujan dari langit? Subhanallah. Dan kamu lihatlah bagaimana ya terjadinya hujan, sesuatu yang ajaib sekali. Terbentuk awan-awan, padahal kalau kita tembus tuh awan nggak ada danau di sana, Bu. Lalu Allah turunkan air hujan tuh setetes demi setetes. Tetesan-tetesan air hujan itu kecepatannya sudah Allah atur demikian rupa. Ia pun turun ke tanah. Iya. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dengan air hujan itu berupa buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali-kali kamu membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu bahwa yang telah menghamparkan bumi adalah Allah, yang telah menciptakan langit dan bangunannya adalah Allah, yang telah menurunkan air hujan Allah, yang mengeluarkan berbagai macam buah-buahan dan keperluan untuk manusia adalah Allah. Maka kalau kamu sudah tahu itu, jangan sekali-kali kamu membuat tandingan untuk Allah yang tidak berhak untuk dijadikan tandingan Allah. Karena tidak ada yang sebanding dengan Allah, Bu. Ya. Allah berfirman, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, dan Allah tidak ada yang satupun manusia atau makhluk yang bisa sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Rabb kita, Bu. Allah. Wa qad arsalallahu rusul wa anzalal kutub li bayani hadzal haqqi wad da'wati ilaih. Maka Allah mengutus para rasul, Bu. Allah menurunkan kitab-kitab suci, Bu. Untuk apa? Untuk menjelaskan kebenaran ini, untuk mendakwahkan, menyeru manusia kepada ini. Itu hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Wa tahdzir mimma yudadduhu, dan mentahdzir manusia dari kesyirikan yang merupakan lawan tauhid. Allah berfirman, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang diserukan oleh rasul, Bu? Itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut. Siapa taghut? Yaitu semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah itu taghut tuh. Ya. Allah juga berfirman, ibu-ibu, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir.
Kitabun uhkimat ayatuh. Itulah kitab Al-Quran yang telah dikokohkan ayat-ayatnya. Kemudian diperinci yang berasal dari Allah yang maha bijaksana lagi maha memberitahu, yang khabir. Yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Sesungguhnya aku memberikan peringatan dan kabar gembira kepada kalian. Ya. Haqiqatu hadhil ibadah fi ifradillahi subhanahu bi jami'i ma yata'abbadal ibadu bihi. Maka kemudian di sini beliau ingin menjelaskan tentang hakikat ibadah. Ini kata beliau, hakikat ibadah itu adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah tunggal. Ya, dalam apa? Dalam seluruh ibadah yang dilakukan oleh hamba. Berupa apa? Min doa, berupa doa. Doa kita hanya kepada Allah. Kita menyeru hanya Allah. Adapun selain Allah tidak berhak untuk kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena selain Allah tidak bisa mengabulkan doa. Selain Allah tidak bisa mendengar doa. Ya. Makanya Ibu, sesembahan-sesembahan selain Allah itu Bu tidak bisa mengabulkan doa. Apa ada ya sesembahan selain Allah yang bisa mengabulkan doa? Oh, kalau ada orang berkata begini, kemarin saya berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, pulang-pulang dikabulin, berarti dia bisa ngabulin doa dong. Subhanallah. Yang mengabulkan doa hanyalah Allah. Terus kenapa kok saya bisa dikabulin? Karena Allah mengulur kamu. Kata Rasulullah SAW apa Bu? Ya, kalau kamu melihat Allah memberikan kepada hambanya apa yang ia mau dari kehidupan dunia, maka ketahuilah itu istidraj, diulur sama Allah biar tambah sesat itu. Ya. Maka dari itu hati-hatilah ibu-ibu sekalian ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian ya, inilah doa. Doa hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah semata. Tidak boleh untuk selain Allah, tidak boleh. Ya, karena itu yang diperintahkan. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah ya kepada siapapun juga. Tidak boleh kita persekutukan Allah dalam doa. Ya, karena doa itu hanya milik Allah dan hanya kepada Allah. Baik Ibu, saya kira cukup sampai di sini.